Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Anastasia Amerta Febrian, NIM 4021901117, Desta Wuri Permatasari, NIM 4021901123, Tias Fajar Widawati, NIM 40219997, Tita Seviana, NIM 40219998, Trimei Wulandari, NIM 4021901100, akan menyampaikan video service excellent tentang produk-produk perbankan syariah. Secara garis besar, produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu produk penghimpunan, penyaluran, dan jasa keuangan. Yang pertama, produk penghimpunan, terbagi menjadi 2 prinsip, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Yang kedua, produk penyaluran, terbagi menjadi 3 prinsip, yaitu prinsip jual beli, prinsip ujroh, dan prinsip bagi hasil. Yang ketiga, produk jasa keuangan terbagi menjadi 6 bagian, yaitu wakalah, kafalah, hiwalah, rahen, card, dan sarf. Berikut penjelasan dari ketiga produk tersebut. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. 1. Prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yadomana, yang mana diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah domanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiah yadomana, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta tersebut, sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Ketentuan umum dari produk ini adalah keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, tapi tidak boleh diperjanjikan di muka. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, biljet giro, dan debit kredit. Terhadap pembukaan rekening ini, bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal, dan bank bertindak sebagai mudharib. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah. Dapat pula digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dalam hal ini, bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua. Maka, bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi semua. Ada mudharib, ada pemilik dana, ada usaha, ada nisbah, dan ada ijab qabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Selanjutnya istisna, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Ketentuan umumnya: 1. Spesifikasi barang pesanan harus jelas. 2. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad dan berlaku selama akad. Yang ketiga, jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah kesepakatan akad, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah. Yang kedua, produk penyaluran yang terbagi menjadi 3 prinsip, yaitu 1. Prinsip jual beli. Dalam prinsip jual beli terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu murabahah, istisna, dan salam. Murabahah, yaitu jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam hal ini, bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank menambahkan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ketentuan umumnya: 1. Bank sebagai penjual. 2. Nasabah sebagai pembeli. 3. Barang diserahkan dengan segera. 4. Pembayaran oleh nasabah dilakukan secara tangguh. Yang terakhir, salam, yaitu akad jual beli di mana nasabah bertindak sebagai pembeli dan pemesan, memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang telah dipesan dan sifat barang yang telah disebutkan sebelumnya.
Uang yang telah diserahkan menjadi tanggung jawab bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera. Ketentuan umumnya: 1. Spesifikasi barang yang dipesan harus jelas. Kedua, jika hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka menjadi tanggung jawab nasabah. Yang ketiga, bank menggunakan akad salam apabila barang yang dipesan oleh nasabah bukan merupakan persediaan yang dimiliki oleh bank. Di sini saya akan menjelaskan prinsip ujroh dan prinsip bagi hasil. Prinsip ujroh adalah imbalan yang diberikan atau diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan awal antara pemberi dan penerima. Yang kedua, prinsip bagi hasil. Dalam perbankan syariah, yang banyak dipakai adalah musyarakah dan mudharabah. Musyarakah sendiri adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama. Yang kedua, mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antara dua belah pihak di mana pihak pertama sebagai shahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Di mudharabah sendiri, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian dari si pengelola modal. Sedangkan kerugian yang ditimbulkan oleh pengelola modal, maka pengelola modal diwajibkan untuk bertanggung jawab atas semuanya. Wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Rukun dan syarat akad wakalah: 1. Adanya pihak yang mewakilkan. 2. Adanya pihak yang diwakilkan. 3. Adanya objek yang diwakilkan. Kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Rukun dan syarat kafalah: 1. Pihak penjamin harus balik, berhak untuk melakukan tindakan hukum dalam hal harta dan ridho atas tanggungan kafalah tersebut. 2. Pihak orang yang berhutang sanggup menyerahkan tanggungan kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. 3. Pihak orang yang berpiutang diketahui identitasnya, hadir pada saat akad, dan berakal sehat. 4. Objek penjaminan merupakan tanggungan pihak yang berhutang. Bisa dilaksanakan oleh penjamin, merupakan piutang mengikat, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hiwalah. Hiwalah merupakan memindahkan atau mengoperkan atau memindahkan tanggung jawab kepada orang lain. Rukun dan syarat hiwalah: yang pertama, orang yang memindahkan utang harus berakal dan menerima. 2. Adanya utang munhil kepada muhal alaih. Selanjutnya yang keempat, ran. Aran adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan uang sebagai pengganti. Akad ran ini digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang beresiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ran ini disebut dengan gadai. Gadai dalam perbankan syariah mulai populer, tetapi yang diutamakan yaitu gadai emas. Sudah banyak bank umum maupun bank swasta yang memiliki gadai emas atau yang membuka gadai emas. Contohnya yaitu Bank Mandiri Syariah. Selanjutnya yang kelima, kard. Kard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang digunakan untuk keperluan mendesak seperti dana talangan dengan kriteria tertentu. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu sesuai keputusan bersama, sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan. Pembayarannya bisa secara angsuran maupun langsung sekaligus. Selanjutnya yang keenam, akad al-sarf, jual beli mata uang. Transaksi jual beli mata uang asing yang berbeda, seperti rupiah dengan US dollar, rupiah dengan euro. Sarf ini digunakan dalam bentuk baik uang kartal maupun uang giral.
Demikian tadi penjelasan dari kami tentang produk-produk perbankan syariah. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.